Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh tokoh di Sambilegi, tamu kehormatan saya dari Thailand, bapak-bapak ibu rahimahullah. Alhamdulillah kita saat ini di bulan apa ini? Bulan apa? Dzulqa'dah. Orang Jawa bilang Dzulqa'dah. Orang Jawa Tengah bilang Apit. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk Ashurul Haram. Termasuk bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di mana di bulan haram itu orang kalau beramal baik akan dilipat gandakan. Kalau beramal buruk juga akan dilipat gandakan. Jenengan yang ngaji pahalanya dilipat gandakan. Sing rasan-rasan dosanya ya dilipat gandakan. Sing ngaji terus rasan-rasan ustadz kita tahu kae ngono kuwi ya. Nah, ini Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulqa'dah itu masuk bulan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu kan bulannya diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka kemudian banyak jamaah haji sudah berangkat ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah. Bahkan katanya ada yang memenuhi panggilan Allah yang lebih tinggi lagi, meninggal dunia di dalam pesawat. Bagaimana Tan? Ya sudah, tercatat haji gitu aja. Di Sambilegi berapa yang berangkat ini Pak? Mboten ngertos. Tidak tercatat, tapi ada insya Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berangkat besok lain waktu berangkat. Yang sudah berangkat memberi kesempatan yang belum berangkat. Syukur punya uang nguruni rumah kata tak uruni 200.000 gitu. Kok sidik 200.000 nek tiyang kathah mengko nglumpuk dadi 56 juta. Nah, bapak-bapak ibu rahimahullah, saya sekarang akan bicara tentang kurban. Kisah pertama, watlu alaihim naba abnai adama ila qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Al-ayah. Bacakanlah pada mereka kisah 2 putra Nabi Adam ketika keduanya berkorban, yang satu diterima, yang satu tidak. Jadi korban itu ada yang diterima, ada yang tidak. Kasusnya bagaimana? Nabi Adam itu kalau punya anak kan dampit, lahir laki dan perempuan. Laki perempuan gitu terus sampai terakhir laki satu, Nabi Set. Nah, ada putra Nabi Adam yang ganteng, lahir dampit dengan cantik. Yang ganteng namanya Qabil, yang cantik namanya Iqlimah. Qabil ini wajahnya oke, tapi hatinya tidak. Wajahnya ganteng, tapi hatine elek. Punya adik namanya Habil. Habil itu maaf, wajahnya ganteng, lahir badan dengan labuda. Kalau menurut nalar manusia,
Qabil dapat iklimah, ganteng dapat cantik, ya kan itu kan. Habil dapat labuda, elek baik gitu. Tapi ternyata syariat Allah tidak begitu, Pak. Dilisilang. Qabil dapat labuda, Habil dapat iklimah. Habil itu wajahnya jelek, tapi hatinya baik. Kalau Qabil wajahnya baik, tapi hatinya jelek. Kalau ibu-ibu lihat saya itu kayak Qabil itu Habil ini. Nah, Qabil protes, ini tidak adil, tidak adil. Terus gimana? Maka Allah memerintahkan untuk berkorban. Korbankan apa yang kau miliki untuk mendekatkan diri pada Allah. Qabil petani, korban hasil tani yang sudah busuk-busuk. Habil peternak, korban kambing yang paling bagus. Niat Qabil korban hanya agar dapat istri cantik. Jadi dari dulu itu udah innamal a'malu biniat. Habil korban ikhlas karena ketakwaan. Maka korban siapa yang dimakan api itu yang diterima. Dan yang diterima korbannya Habil. Qabil semakin sakit hati, lalu bersiap untuk membunuh Habil. Tapi masalahnya piye carane? How to do? Tidak tahu. Lalu setan menginspirasi. Ada dua setan tengkar, yang satu ambil batu, bantingkan di kepala setan satunya, mati. Wah, ini inspirasi. Qabil pas Habil sedang layah-layah ambil batu, tas kena kepalanya, meninggal dunia. Bingung Qabil harus bagaimana? Kalau ketahuan bapak gimana? Gendong kesana kemari, terus bingung mau sembunyikan di mana ini. Lihat burung gagak, yang satu mati, yang satu hidup. Yang hidup membuat lubang dengan paruh dan sakarnya, lalu yang mati dikuburkan. Maka kemudian Qabil terinspirasi, begini aja aman gitu. Maka dari zaman Qabil dan Habil sampai sekarang, fitrahnya manusia itu kalau meninggal dunia dikubur. Nah, dari kisah ini apa? Satu, bahwasanya Allah itu memberikan fadl, memberikan karunia itu setiap orang itu diberi dengan pemberian yang berbeda-beda. Ada Pak, orang pinter tapi gak ganteng, ada enggak? Ganteng tapi on, ada enggak? Nah, pinter tapi gak kaya, kaya tapi enggak pinter, cantik tapi miskin, enggak begitu cantik tapi kaya, ya masih bisa beli skincare kan, gitu. Nah, inilah. Nah, ini kalau yang tidak siap, ini bikin iri. Loh, sik pinter aku kok sik sugih kono. Sik sugih aku kok sik pinter kono. Lah gitu kan? Iri. Loh, sik ganteng aku kok bojone ayu kono. Loh, sik ayu aku kok sik bojone ganteng kono. Ini bikin iri. Tapi yang fadl Allah itu diberikan beda-beda. Beda-beda. Nabi saja beda-beda kok. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Isa miskin. Nabi Nuh, Nabi Isa itu dimusuhi umatnya. Nabi Sulaiman gagah, Balqis ndak tunduk, tak serang. Jin aja takut sama Nabi Sulaiman. Tapi ingat, yang ulul azmi Nabi Nuh dan Nabi Isa, Nabi Musa juga, sing diayal-ayali itu sing ulul azmi. Maka Bapak akan lihat, Ibu akan lihat, ada ustadz, ada ulama itu yang umatnya sakmina Pak, tokna, tapi sing diayali nggih kathah.
Ustaz kok miskin? Ya nek kurban wingi boleh apa? Boleh apa cempe ra metu kok lho ada saja. Memang inilah fadl Allah itu beda-beda. Ustaz akan jenengan perhatikan, ya macam-macam. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Ya kan? Ada yang kaya, ada yang tidak. Sama ustadznya. Ustaz Abdus Somad, wah terkenal. Ustaz Adi Hidayat, terkenal. Kan gitu. Gus Miftah terkenal. Kiai Anwar Zahid terkenal. Wah yang tidak terkenal juga banyak. Ngajar santri cuma 5, berangkat 3, yang 2 izin gitu. Tapi kita tidak tahu dalam pandangan Allah siapa yang hebat. Bisa jadi Ustadz ngajar santri yang cuma 5, berangkat 3, yang 2 izin, besok berangkat 2, yang 3 izin, itu justru yang derajatnya tinggi, kita tidak tahu. Nah, fadl Allah beda-beda. Ya, ini kemudian yang hatinya tidak siap menerima ini muncul namanya hasad, namanya dengki, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kayak Kobil. Saya pernah bikin status. Lebih baik, ini status saya terjemah dari bahasa Arab soalnya. Lebih baik gubuk yang penghuninya penuh keceriaan daripada istana yang penghuninya berlinang air mata. Ya dijawab oleh orang, lebih baik istana yang isinya keceriaan daripada gubuk yang isinya orang berderai air mata. Ngono rasa dikandhake. Lebih baik istri yang tidak begitu cantik tapi solehah daripada solehah. Istri yang tidak begitu cantik tapi solehah daripada cantik tapi tidak solehah. Ya dijawab, lebih baik istri yang cantik dan solehah. Ngono kuwi. Encen wong dia macam-macam kok. Ya membandingkan itu kan dua pilihan yang sulit. Nek jelas iki tidak usah dirembuk. Tapi ingat, yang dalam pandangan manusia baik belum tentu baik. Pak, istri cantik, solehah, istri cantik, pinter, kaya, itu kan surga dunia ya, betul? Udah punya? Kok belum jawab? Betul ya? Nah, tapi ternyata saya itu punya kenalan, istrinya cantik, kaya, pinter, itu menderita. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa menerima keadaan suami, akhirnya cerai, yang laki stres. Lu nek cerai mbek wong cantik ya stres, nek mbek wong elek ya golek genti kan gitu kan. Jangan dikira. Saya belum lama ini baca berita ada artis nuntut cerai suaminya gara-gara uang nafkahnya cuma 70 juta. Jadi uang nafkahnya cuma 70 juta tuh Pak, dikit ya? Dikit, oh banyak. Maka kalau bapak istrinya tidak nyampe segitu kok tidak nuntut cerai, tolong itu dirawat, dijaga, dipertahankan. Jangan berpikir karena udah 50 tahun ditukarkan 25-2. Nah ini. Kemudian sifat hasad, sifat dengki itu membuat orang tega terhadap saudaranya sendiri. Sampai Qabil membunuh Habil. Gara-gara apa? Dengki. Maka falikulli dzi nikmatin hasud. Setiap ada orang yang punya kenikmatan, itu ada orang yang tidak senang. Ada orang diberi kenikmatan oleh Allah, ada yang tidak senang. Eneng nggak sih ngerasani? Iya. Warungnya sugih, warungnya rame, dirasani. Kayak ini nganggu pesugihan, pocong tak kandani. Nah, kayak ini ngingu buta ijo. Nah, setiap orang yang punya kenikmatan itu mesti ada orang yang hasud, dan orang hasud itu minimal ngerasani, maksimal membunuh.
Minimal orang asli ngrasani. Si anu ki saiki apik ya berjilbab. Alah, jilbab rak minggu kudung. Lha ya dhisik jilbab nggo kudung, mosok nggo sarungan. Mesti ada yang tidak suka. Nah, yang kedua, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni alfahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam itu satu ketika bermimpi di tanggal 8 Dzulhijjah. Bermimpi, mimpinya itu aneh. Mimpi menyembelih anak. Ayo warga Sabilegi pernah enggak mimpi menyembelih anak? Ngeri ya. Mimpi kok nyembelih anak. Dingen bener enggak? Karena mimpi seorang nabi itu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Beda dengan mimpi kita. Mimpi kita itu kadang benar, kadang salah. Mimpi habis rehab rumah, ada tamannya, ada air mancurnya, kemudian dengan istrinya basah-basahan. Begitu bangun ternyata bocor rumahnya. Kan mimpinya tidak pas. Mimpi Nabi pasti benar. Tapi kok nyembelih anak? Tanggal 9 mimpi lagi. Tanggal 10 mimpi lagi. Dah 3 kali. Clear. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Terus Nabi Ibrahim bilang sama putranya Nabi Ismail, ya bunayya, hai anakku. Orang saya bilang ger, le, cung. Ini arafil manami ani azbauka. Aku tuh mimpi menyembelih kamu. Fanzur madza taro. Maka perhatikan apa pendapatmu. Sepile. Nabi Ismail jawab, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah dapatkan saya itu sabar. Pak, Bu, anak usia kira-kira SMP. Kira-kira SMP. Sudah bisa mulai bantu bapaknya itu. Mau disembelih. Leher cuman punya 1. Nyawa cuman punya 1. Pasrah total, wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan. Kalau anak sekarang mau disembelih, apa katanya? Wahai ayahanda, aku juga mimpi menyembelih ayahanda, gitu. Ini. Lalu dibawalah Ismail ke Mina. Kalau yang pernah haji, pernah umroh dari Mekah dekat Ka'bah, kan rumahnya dekat Ka'bah. Kalau Bapak lihat di utara Ka'bah ada setengah lingkaran putih itu Hijr Ismail. Disitulah dulu Siti Hajar sering memangku Ismail ketika masih bayi. Nah, bawa ke Mina. Ke Mina, setan datang godain. Jangan mau, lempar pakai kerikil. Ya yang lempar Nabi, setannya lari. Sekarang melontar jumroh kerikilnya kecil, ada yang bergurau. Apa setannya ya loro kono ini giwes. Jangan melihat kecilnya kerikil, tapi ketakwaan orang. Nek minggu gojekan setannya lah guyu. Lihatlah ketakwaan barang kecil. Barang kecil itu bisa berbahaya. Contohnya atom. Atom kan kecil kan? Ada benda, ada partikel, ada molekul, ada atom. Atom ada inti atom, ada elektron. Nek nggo ngebom bahaya. Jangan meremehkan yang kecil, karena manusia itu sebenarnya lebih takut yang kecil daripada yang gede.
Kira-kira lebih mengerikan kerbau atau nyamuk Aedes aegypti? Lebih mengerikan gajah atau virus corona? Iya tak? Wow, gubernur Jakarta tidak ada yang bisa membuat Jakarta sepi. Corona bisa sepi. Nah, lempar. Dan kemudian ini diabadikan menjadi ibadah melontar jumroh. Simbol perlawanan manusia dengan setan. Dah mapan, mau disembelih itu tidak bisa. Datanglah malaikat Jibril, laqad sadaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi. Ini hanya ujian dari Allah. Pelajaran apa yang diambil? Satu, manusia itu diuji berdasar kecintaan. Qabil cinta wanita. Cinta wanita dengan takwa dengan Allah itu berat mana? Habil berat takwa. Qabil berat cinta wanita, maka gagal mendapat ujian Qabil. Nabi Ibrahim senang anak. Lumrah ya Pak ya, orang tua senang anak itu. Konon Nabi Ibrahim pernah menyembelih sekian kambing, sekian sapi, sekian unta. Malaikat heran. Jotoming kewan anak nek duwe tak beleh demi mendekatkan diri pada Allah. Ditagih. Ya saat itu belum punya putra soalnya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim lebih cinta Allah, cinta anak, ya tidak kurang, dan teruji lebih cinta Allah. Apalagi musyawarah, rembukan. Nabi Ibrahim sebelum menyembelih bilang dulu sama anak, tidak otoriter. Anaknya yo mengerti. Saya baca dalam kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, kenapa kok Nabi Ismail mau disembelih? Karena Nabi Ismail tahu betul bapaknya itu jujur, tidak pernah bohong. Kalau kita, kenapa kok anak sering tidak percaya? Karena anaknya tahu betul bapaknya kerjaannya bohong. Kecil ida pusi kok. Rene tak kei duit, ras do kei. Sesuk nek bapak bayaran tak tukokke, ras do tukokke. Kan hafal gitu. Nah ini penting. Menanamkan, memberi keteladanan dan kejujuran. Apalagi yakinkan dulu. Nabi Ibrahim tanggal 8 dan mimpi, tapi masih belum yakin. Begitu tanggal 10 dah yakin. Maka kita kalau ada berita jangan langsung percaya, klarifikasi dulu. Sekarang ini Pak, zaman HP, zaman gini, berita itu bisa cepet banget diterima. Dan orang itu lebih senang berita baik atau berita buruk? Buruk atau baik? Buruk. Iya. Jenengan cerita sing apik iki gak digagas. Oh, mau ning nggon aku ana ngaji. Sing ngaji wonge mirip karo Arya Saloka. Gak digagas. Oh, ning nggon aku mau ana wong aku ustad mau bengi. Digrebek pemuda mergo ngapeli rondo 75 tahun. Mesti viral nanti. Karena orang itu lebih tertarik mendengar berita yang jelek-jelek. Dan ini kalau ada berita jelek, share-nya cepet. Coba beritanya mengingatkan besok pagi habis subuh pengajian di Masjid Hidayatullah. Yang share kira-kira berapa? Tapi kalau perseteruan ijazah palsu atau ijazah asli, share. Iya kan? Wah. Nah ini Nabi Ibrahim klarifikasi dulu. Oh, yakin.
Anak kayak Nabi Ismail teladan ini. Sami'na wa atokna. Sekarang anak banyaknya sami'na wa ngeyelna. Kok nyawa? Le sholat dulu, HP-nya taruh. Sek tahu kuwi. Ini problem sekarang. Ada orang tanya sama orang Arab, ya Syekh, ma sabab syira fi Suriah wa fil Yaman wa fil Iraq wa fi Mesir? Apa sebabnya ada konflik di negara-negara Arab? Saya baca ini loh. Letakkan HP-mu. Sebab konflik itu karena ngopeni berita-berita kayak gini. Sebab konflik itu karena ngopeni berita-berita kayak begini. Mbuh bener, mbuh salah diopeni. Makanya Pak, orang-orang luar sana udah bikin AI, intelijensi buatan. Kita itu masih ribut ngurus ijazah wong siji. Mbok genti wae ijazahku tak duduke wae lah. Ini kemudian kita itu muter-muter enggak selesai. Berita itu penting untuk diklarifikasi, jangan semuanya langsung percaya. Apalagi hikmahnya, setiap kita mau melakukan kebaikan pasti setan itu menghalang-halangi. Itu udah rumus. Mau tahajud jam 3 alarm sudah bunyi, titit, bangun. Apa yang dilakukan? Matikan alarm. Kosek si jam 3 subuh 4:30 kurang sidik, nanti langsung doa lagi, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bangun udah as-salatu khairum minan naum. Nanti bapak mau kurban, dananya udah siapkan 4,5 juta, sampai di peternakan itu kandang kelompok sampingnya nawar yang 2,5 juta. Kok sik murah ono yo lho. Di 4,5 tak pikir-pikir 4,5 nek tuku sing 2 yuta wae engko ra isih turah lho. Mesti setan menghalang-halangi. Ape melu ngaji subuh ki, sik ngaji ning Syafi'i. Nah inilah godaan, dan kita harus melawan setan itu. Hikmah lagi apa? Allah itu menguji manusia bukan untuk mencelakakannya, tapi untuk mengangkat derajatnya. Jadi orang-orang diuji oleh Allah itu bukan untuk dicelakakan, tapi untuk diangkat derajatnya. Nabi Yunus pernah dimakan ikan, diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim banyak ujiannya, disuruh khitan, disuruh meninggalkan anak dan istri di Mekah, disuruh nyembelih anak, macam-macam. Maka kalau kita dapat ujian dari Allah, ingat itu untuk mengangkat derajat. Ujian bala itu ada 3, bahwa musibah itu ada 3. 1 untuk mengangkat derajat orang itu. 2 untuk menghapuskan kesalahan dia. Kalau orang tidak beriman, untuk mengazab. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau ada orang dapat musibah, kok hatinya bersyukur, tambah dekat dengan Allah, tambah rajin ibadah. Koyok Nabi Ayub itu loh. Nabi Ayub itu habis hartanya, setan datang, yuk, Allah tidak suka sama kamu, hartamu dihabisin. Yang habisin siapa? Allah. Ya sudah, apa urusannya? Allah yang kasih, Allah yang ambil.
Setan ya kecelek. Yup, apa? Allah tidak sayang kamu, anakmu habis sekarang, mati semuanya. Yang ngasih Allah, anak saya siapa? Allah. Ya sudah, Allah yang kasih, Allah yang ambil. Inilah Nabi Ayub. Gimana pun tetap ibadah. Nah, inilah musibah sebagai lirof idarojat, untuk adarajat. Nomor 2, musibah itu untuk menggugurkan dosa. Itu cirinya gimana? Orangnya sabar. Dapat musibah yo sing sabar. Diomeli bojo sabar. Ada orang diomeli bojo lapor sama saya, "Mas, aku diomeli bojo." Tak jawab, "Bersyukurlah, itu tandanya kamu punya istri." Temanku itu 60 tahun tidak pernah diomeli istri karena memang dia tidak punya istri. Yang musibah sebagai azab gimana cirinya? Orangnya kakean sambat. Ya Allah, ndak siji wae rasane arep pecah ya Allah. Status. Status kok ada yang penderitaan dan penderitaan seakan-akan Allah tidak pernah memberi kenikmatan. Hanya untuk angkat derajatnya saja. Yang selanjutnya kan 10 menit lagi. Kita diperintahkan kurban untuk menguji kecintaan kita pada harta dengan kecintaan kita pada Allah. Maka yang punya harta, punya kambing, punya sapi, punya unta, punya ternak lah, atau punya uang untuk membeli, diuji kurban atau tidak. Kalau tidak punya tidak usah dibahas, namanya juga tidak punya. Yang punya apa? Bahimatul an'am, binatang ternak. Kambing boleh, sapi boleh, kerbau boleh, kerbau kias ke sapi, unta boleh. Tapi ingat, ada yang satu sapi yang tidak boleh untuk kurban. Sapi ini tidak boleh, Pak. Jangan disembelih, Pak. Dosa, Pak. Nah, disembelih kapan? Di tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 atau 12 atau 13. Untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah, membuktikan bahwa kita cinta Allah. Ini rezeki yang beri Allah. Ini rezeki yang beri Allah. Yang kasih Allah. Maka ya kan ini penting, karena banyak orang menganggap rezeki itu bukan dari Allah. Korun itu jadi pelit. Dalam kitab Hasyiah Sawi sebutkan, korun itu zakatnya sebenarnya 1000 kambing suruh zakat 1. Ngene medit 1000 jikok siji ora dadi 1000. Ditanya orang, korun kok kamu kaya kenapa? Karena aku pinter. Memang korun itu pinter. Karena yang pinter Taurat itu cuma 4 dulu itu. Nabi Musa, Nabi Harun, Korun, Bal'am. Bal'am dan jadi orang yang sesat. Korun jadi orang kaya yang pelit. Yang 2 aman, Nabi Musa sama Nabi Harun. Nah ini kita diuji oleh Allah. Cinta mana? Maka semoga besok pada punya uang untuk kurban. Syukur sudah beli binatang kurban. Jangan kurban kambing dari Kuningan, keras ya. Dari Kuningan kok disembelih. Nah, dagingnya nanti dibagi-bagikan. Ustaz, boleh ndak yang kurban ikut makan? Boleh. Tapi ya sok kabeh. Ada cerita orang korban setelah disembelih itu mau dibawa pulang. Loh, katanya untuk korban. Lah ya ini kan kambing saya. Ya dibagikan. Bagikan fukor dan masakin. Orang kaya boleh enggak? Boleh dapat. Tapi jangan lupakan orang miskin. Beda dengan zakat ya. Kalau zakat orang kaya jangan ambil zakat.
jangan terima zakat. Mosok mobil Fortuner kok entuk 2,5 kg gelem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini zakat dari takmir masjid 2,5 kg. Jazakallah khairal jazak. Mobil Fortuner Alphard. Wah, repot iki. Kok cuma 2,5 Mas? Aku ini kemarin masuknya ke masjid itu 5 aja. Ya Allah, ya Allah. Nah, dan ini yang penting. Kurban itu adalah semangat memberi, bukan semangat meminta. Nggih. Kurban itu semangat memberi. Kadang-kala takmir atau panitia iki curhat ke saya. Mas, kula ki seneng nek do kurban wedhus mawon. Lah napa, Pak? Lah anggar korban sapi iki ibu-ibuke njaluk terpedone. Lah terpedo siji sing njaluk wong 7 kan kula ya repot mikir. Jangan kemudian untuk meminta, tapi untuk memberi. Kalau hanya ingin makan daging saja, beli sate saja serampung urusannya. Kita memang mau berbagi. Karena kurban ini biar orang kaya itu berderma pada orang miskin. Wong melarat ki ben seneng nampa daging. Tapi yo jangan maaf saja dibedak-bedake gandeng wong melarat mingkai koyor, anduk. Mesti ra seneng to kayu wong ra duwe urung tau mangan daging kok yo koyor-koyor yo wis alhamdulillah. Lilau jangan. Bapak-bapak ibu-ibu rahmatullah. Kurban itu lahiriahnya kita menyembelih binatang ternak. Tapi hakikatnya kalau kita itu dituntut untuk menyembelih nafsu kebinatangan kita. Di nafsu itu ada nafsu robbaniyah, ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu bahimiyah, ada nafsu sabuiyah. Nafsu robbaniyah, nafsu ketuhanan. Wong kok pengen dijeni, pengen dimulyake, itu namanya nafsu robbaniyah. Wong bukan Tuhan kok pengen di subyo-subyo. Nafsu syaitoniyah, ya nafsunya setan, takabur, merasa lebih baik. Nafsu bahimiyah, nafsu ini binatang ternak. Binatang ternaknya itu gimana? Binatang ternaknya itu satu, angel diatur. Wedhus itu angel diatur. Maka para nabi sebelum jadi nabi rata-rata itu menggembala kambing. Karena apa? Karena memimpin manusia jauh lebih sulit daripada memimpin kambing. Nah, kambing ini mak wae ra di akal. Manusia punya akal. Nek ngeyel ya pinter. Menungso kok. Contohnya umat Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu aturan jangan berburu, jangan cari ikan hari Sabtu. Oke. Perangkapnya taruh hari Jumat, ikannya ambil hari Minggu. Ya pinter kok. Aturan tidak boleh hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Oke. Musafir, yuk mulai ngelampung yuk. Tekan Purwokerto, nek musafiran boleh membatalkan puasa toh. Lho yang pinter nih. Tapi ngeyel. Nah, hilangkan nafsu bahimiyah, nafsu sing angel diatur. Binatang ternak itu gimana? Binatang ternak ini tidak ngerti malu, iya toh? Nguyuh ngadep sor nang ngarepe ndorone. Nelek, ngejar perempuannya. Maka manusia hilangkan nafsu ora ngerti izin. Wong korupsi tidak ngerti malu ya. Maka saya setuju dengan Presiden Senegal itu. Presiden Senegal berkata, jangan taruh foto saya di rumah-rumah kalian. Jangan. Saya ini bukan siapa-siapa. Taruhlah foto anak-anak kalian. Supaya apa? Kalau kalian mau korupsi, lihat wajah anak kalian. Anak saya ini pasti malu punya bapak koruptor. Lah gitu. Nah ini.
Nafsu apalagi? Nafsu mudah diadu. Adu domba. Menungso ki aja gampang didupak. Titik-titik dipanas-panasi melu panas. Apalagi sekarang banyak orang profesinya seperti wasit tinju. Kalau lihat orang pukul-pukulan diem. Kalau lihat orang berpelukan tidak boleh. Itu wasit tinju. Ana wong rukun ki gatel. Lambene ngomong wae, nek aku ra gelem entuk semono kae Kang. Apa nak adimu ning parang tritis jembar. Wah ngono kuwi provokator. Banyak orang sekarang seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari hanya satu, mencari kesalahan orang lain. Maka ini hati-hati. Hati-hati. Apalagi binatang itu, ternak itu serakah. Beda loh kalau sama semut. Semut itu kalau dapat makanan mesti ngejak temennya, iya kan? Ada gula, ada semut. Tahu-tahu semuanya banyak sekali. Saya itu dulu punya kakak kelas namanya Adrian. Adrian itu nulis satu skripsi judulnya Ar-Rumus fil Quran, Dirasah Tahliliyah Ramziyah. Simbol dalam Al-Quran. Studi analisis simbolis. Di antaranya tentang anjing, tentang kambing, tentang semut. Nah, kambing sebagai yang saya ceritakan tadi. Nah, semut itu enggak. Semut itu binatang yang kerjasama, binatang yang penuh kedamaian. Maka semut itu kalau ketemu mesti enggak pernah semut kok larinya sikik-sikikan kaya wong motoran itu enggak pernah. Nek wong siksa. Semut enggak pernah siksa. Nyen tahu, semut baris siksa. Cius. Din. Enggak pernah. Dapat makanan ngejak temen. Ada kerjaan diangkat bareng. Kang, apa? Ana wong korengan titil-titil ya diangkat bareng titil itu. Nah inilah semut. Maka kita manusia tinggalkan sifat egoisme. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhlaikum, maka damaikan di antara dua saudaramu. Kita itu kalau ada ndulur kok ora cocok, digawe pipen apik. Itu masalah iki. Lah kono mulai kok nek aku kowe iki kesabaran kok. Nek aku tak plinteng sak diado kok ben urusan mburi. Lho, kuwi provokator. Gimana biar yang bertengkar, yang bertikai itu jadi berdamai. Jangan malah memperkeruh masalah. Nah, sing sabar mungkin maksudnya ra ngono kuwi. Nggih, sabar nggih. Lah ngapa to anu ki lha ngaji ra rampung-rampung kok sing sabar delit ngas ya rampung. Nah, Bapak-bapak Ibu Allah, nah itulah sedikit tentang kurban. Yang mana inti kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, dikerjakan karena Allah. Ya Allah, ini yang saya korbankan, rezeki yang kau berikan padaku, dan aku korbankan karena mengikuti perintahmu. Radialem rapopo, satai podo liyane rapopo. Yu korbane bojoki sapine lemu lho 28 juta. Kok jatahe sekilo podo to karo korbane nggone anu kae ming sapine ming 23,5 28 kok lha nek padha sekilone panitiane iki piye kuwi ngono. Pun nek pasrah panitia pasrah ngeten mawon nggih. Mboten sak kakean protes wis pasrah panitia genahke terpedu ya Allah. Wis itu dihilangkan. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Allah, sudah menjelang suruk. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Sukadi sebelum suruk, semoga selesai. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Allah telah kita gerakan bersama
terkait dengan korban oleh Ustaz kita Safidi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Karena nongkrong, gua lah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, asli karena ini maka kita tiba saatnya untuk bersarapan bersama. Monggo kita menuju di depan kasih untuk bisa menikmati sarapan bersama. Terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nanti kalau pasangnya satu dulu. Pak. Dan itu tidak ada.